bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam hari ini kita bersama-sama ditakdir untuk malam minggu ya, di Kota Malang dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo tahun 2022. Ini kalau tidak karena DPAJAT, insya Allah kita tidak bisa bersama bermalam mingguan di Kota Malang ini. Oleh karena itu, mengucapkan terima kasih kepada Pak Aruman, Pak Kasatpol PP, Sekretariat DPAJAT ini. Ya. Pembuatan rokok ya sepanjang itu rokok ilegal siap-siap berhadapan dengan Pak Polisi, itu aja ya. Nah tapi kenyataannya kan tadi saya sampaikan di polisi sendiri saat ini saya ini fakta ya, di polisi saat ini di Polres saja teman-teman itu sudah mulai melinting sendiri rokok dengan menggunakan apa tadi Pak? Alat cetak-cetok itu loh, apa itu? Pakai mesin itu. Nah, di samping ya sederhana, murah, dan itu rokok, bukan rokok palsu, ya rokok bisa dirokok, bisa dinikmati. Nah, itu. Jadi kalau kami sebagai polisi sepanjang itu ilegal ya kami tangkap, itu saja. Apalagi diperjualbelikan. Nah tahu kalau dijual ke polisi ya tahu lagi saya. Lebih aman. Dijual ke polisi lebih aman Pak, jual ke teman-teman polisi ya tahu lagi. Tapi sepanjang itu ilegal diperjualbelikan ya, proses hukum Pak. Ya. Kalau kami sebagai penegak hukum, jadi tidak ada toleransi. Barang yang ditoleransi itu akan merusak. Ya. Hukum itu kalau ditoleransi itu akan merusak. Ya. Barang yang ilegal, barang yang melanggar kemudian diberikan toleransi itu akan rusak. Ya. Apalagi ini terkait dengan rokok. Rokok itu semakin mahal, semakin nikmat, semakin banyak peminatnya. Jadi saya sampaikan, penikmat rokok Indonesia ini luar biasa. Dan di mana saja kita merokok itu pantas Pak. Coba Bapak lihat di mana saja pantas merokok. Dan sekarang laki-laki perempuan sudah tidak ada bedanya Pak. Wis merokok. Polisi, polwan, dia merokok Pak, biasa saja di ruangan. Rokok ini begitu kita hisap itu terasa nikmat Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi juga Pak Wakapolres, kalau kita lihat dari penelitian dari TSC, ini ada Tobacco Center yang melakukan penelitian, ternyata 33,sekian% dari penduduk Indonesia itu adalah konsumen rokok Bapak Ibu. Dan mungkin di gedung ini juga, di aula ini hampir sebagian besar juga adalah perokok, termasuk saya sendiri, dan ada Pak Kadisum juga yang tahu pasti. Kemarin kita berbicara mengenai tembakau. Nah kemudian Bapak Ibu, itu juga ada penelitian dari Universitas Brawijaya yang pada pokoknya menemukan bahwa walaupun ada kenaikan terhadap tarif rokok itu 95% itu orang akan tetap merokok. Nah, ini secara umum saja konsep penegakan hukum. Mohon lanjut. Nah ini dia, apa sih cukai itu, kenapa kok harus dipungut? Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 14 tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2005. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi
Jadi tidak semua barang itu bisa dikenakan cukai, hanya barang-barang tertentu saja yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Kasih Intel, cukai ini adalah pungutan negara, ya, sebagai bagian dari penerimaan negara. Jadi kan kalau kita melihat penerimaan negara ini kan banyak ya, ada dari sektor pajak, nah ini salah satunya dari sektor penerimaan dari cukai. Ya. Jadi suatu ketika saya pernah acara sosialisasi di Tongas bersama Kepala Kanwil Bea Cukai Malang waktu itu. Jadi beliau cerita di awal tahun negara itu belum punya uang untuk menggaji kita para pegawai negeri. Jadi uang itu ditalangi salah satunya adalah dari cukai. Nah, jadi begitu besarnya manfaat uang yang diperoleh dari pungutan cukai itu salah satunya untuk menangani kegiatan yang bayar gaji bapak ibu saya juga di awal tahun. Memang dilemanya dihadapkan pada persoalan kesehatan, gitu. Tapi ya bagaimana lagi, pilihannya seperti itu. Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan juga nih, saya mungkin yang keempat kalinya ini menyampaikan apa itu cukai. Cukai itu pungutan negara sama pajak sama dengan retribusi. Pada misalnya dari Pemda ada retribusi ya, ada pajak daerah, sama cukai juga pungutan, cuman pungutan ini beda dari ini. Ini tidak semua barang dikenai cukai, tapi barang-barang tertentu saja. Nah, barang-barang yang seperti apa yang dikenai cukai? Untuk di Indonesia saat ini yang dikenai cukai ada 3 macam namanya barang kena cukai. Yang pertama adalah rokok tadi itu atau hasil tembakau. Yang kedua etil alkohol atau nama umumnya ya alkohol gitu saja. Dan yang terakhir minuman mengandung etil alkohol atau NMA. Itu istilah undang-undangnya Pak. Istilah undang-undangnya seperti itu NMA. Istilah umumnya miras, ya miras istilah undang-undangnya. Itu cuma 3 itu aja. Ya. Yang lain-lain produk turunannya, misalnya sekarang ada namanya vape, rokok yang cairan, ada elektrik itu kan zatnya cairan juga, itu produk turunannya. Tapi ini cuma 3 itu. Nah, barang kena cukai adalah barang peredarannya dibatasi. Jadi tujuan cukai sebenarnya adalah untuk membatasi, ya, membatasi peredarannya, konsumsinya juga dikendalikan. Konsumsinya tujuan lain supaya melindungi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Misalnya tadi bilang oleh Pak Kapolres ya. Apa benar rokok itu membunuh? Seperti yang ditulis rokok itu ada tulisan rokok katanya membunuhmu. Tapi ini kan dari Kementerian Kesehatan bagus sekali. Kami dari Bea Cukai bersama dari pemerintah ya, akan menyampaikan secara undang-undang cukainya. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 39 ya, tahun 2007 itu tujuan daripada cukai, pengenaan cukai itu memang supaya dibatasi peredarannya dan dikendalikan ya, konsumsinya. Kalau dari biaya produksi tahun 2006, 1 pack rokok dengan merek tertentu, anggap sudah kita produksi dari bahan baku, proses ngecam rokok sampai giling linting, karena SKT bukan mesin, kita pakai tenaga manusia. Sak kerenjengnya itu kurang lebih tahun 2006 itu 900 ya, merek Sampurna ada lah, mirip satu pelangkat kemasannya juga itu 900.
Dan pada waktu itu harga jualnya di pasaran sekitar 1.500. Ya, produksi semuanya 900. Berarti perusahaan minimal kalau toko spelnya berarti 200 rupiah per pak. Berarti perusahaan kalau di situ ada 600 berarti 400. Kalikan berapa produksi? Kalau dulu tahun 2000 ini kecil ya, kita coba-coba waktu itu, nyoba sih, karena di situ ada peluang usaha. Ya lihatnya saya tetangga ini kan di PHK dulu dari pabrik sebelah Pak. Berbicara tentang tadi tentang rokok ilegal dan sebagainya, secara tataran hukum mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Waka tadi semacam itu. Tapi proses bagaimana masyarakat itu yang harus juga menjadi perhatian. Dalam sisi pembinaan tentunya ini adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk pembinaan untuk bagaimana kalau memang ada usaha rokok. Tadi sudah disampaikan ada 10% untuk sosialisasi, 40% untuk kesehatan. Nah, mengambil 50%-nya ini yang mungkin ada inovasi-inovasi bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Nanang ini mungkin bisa kita minimalisir tentang dinamika persoalan tembakonya atau rokok, karena memang dana BBHCT, pokoknya dana cukai ini sebenarnya kan besar sekali. Nah, antaranya bagaimana kalau hal itu juga dalam rangka ya, jadi ini bagian dari kegiatan DPACAT ya, berupa sosialisasi. Karena bagaimanapun juga kita dikasih dana DPACAT, diwujudkan untuk sosialisasi, itu ada penilaiannya. Itu salah satunya sosialisasi ini diberikan kepada para pengampu kebijakan yang ada di Kabupaten Probolinggo, mulai jajaran Forkopimda, ya, kepala OPD, camat, inspektur, asisten, staf ahli. Dan juga tadi juga diinformasikan Kak tentang bermacam-macam, intinya bahwa kita siap untuk gempur rokok ilegal, seperti itu. Ya, untuk memerangi rokok yang ilegal tentunya bukan hanya segera memerangi, tapi kita juga peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengajak untuk bagaimana lebih meningkatkan dari yang mungkin memproduksi ilegal menjadi tidak legal. Nah, tentunya ini kita sudah tahun ini sudah membangun kawasan industri rokok itu. Harapannya tentunya masyarakat yang selama ini mungkin memproduksi secara ilegal, ya kita himpun bersama-sama biar menjadi rokok yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kabupaten Probolinggo, Gempur rokok ilegal. Kabupaten Probolinggo, Gempur rokok ilegal. Satpol PP Kabupaten Probolinggo Siap menggempur rokok ilegal.